Langit berubah gelap dalam waktu yang sangat singkat. Awan hitam berkumpul seolah menutup seluruh cakrawala. Angin bertiup kencang, membuat kapal besar itu bergoyang tanpa arah. Awalnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Perjalanan yang menyenangkan di tengah lautan biru. Namun perlahan, hujan turun semakin deras. Petir mulai menyambar tanpa henti, menciptakan kilatan cahaya mengerikan yang menerangi ombak-ombak raksasa. Ombak itu meninggi, menghantam badan kapal dengan kekuatan yang tak tertahankan. Suara benturan keras antara air dan kayu terdengar memekakkan telinga. Kepanikan pun pecah di atas dek. Orang-orang mulai berteriak histeris, sebagian berlari tanpa arah, mencari tempat yang mereka pikir aman. Namun tak ada tempat yang aman, sebagian lagi terdiam, membeku di tempat, tak tahu harus berbuat apa. Dan dalam kekacauan yang tak terkendali itu, kapal akhirnya menyerah. Kayu-kayu penyangganya patah. Air laut masuk tanpa ampun, membanjiri setiap sudut dengan cepat. Dalam waktu singkat, kapal yang megah itu karam, seolah ditelan hidap-hidap oleh gelombang yang ganas, menghilang ke dalam kegelapan laut. Dari sekian banyak penumpang, hanya 2 lelaki yang berhasil bertahan hidup. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, mereka berenang melawan arus yang liar. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka tidak tahu apakah mereka sedang mendekati keselamatan atau justru menuju kematian yang lebih lambat di tengah lautan luas. Hingga akhirnya, setelah perjuangan yang terasa abadi, tubuh mereka terhempas ke sebuah pulau kecil yang sunyi. Pulau itu terlihat gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. 2 lelaki itu terbaring lemas di pasir basah. Napas mereka tersengal-sengal. Tubuh mereka gemetar, bukan hanya karena dingin yang menusuk tulang, tetapi juga karena ketakutan yang mendalam akan hari esok. Mereka selamat dari amukan laut. Namun mereka tahu, mereka belum tentu selamat dari ujian hidup yang baru saja dimulai. Hari pertama di pulau itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Matahari terbit dengan panas yang begitu menyengat. Tidak ada pepohonan yang cukup rindang untuk berteduh. Tidak ada sumber air yang jelas terlihat. Dan yang terpenting, tidak ada makanan. Dengan sisa kekuatan, mereka berjalan mengelilingi pulau, berharap menemukan sesuatu. Setiap langkah kaki terasa semakin berat. Harapan yang tadinya sempat muncul, kini semakin menipis. Saat malam tiba, kesunyian di pulau itu terasa menekan jiwa. Tidak ada suara lain selain desiran angin dan deburan ombak yang monoton. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasib mereka, selain satu hal, berdoa. 2 lelaki itu duduk berjauhan, memandang langit yang penuh bintang. Dalam keheningan itu, doa menjadi satu-satunya pegangan mereka, satu-satunya harapan, satu-satunya hal yang masih bisa mereka lakukan di tengah keputusasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat dasar manusia perlahan mulai muncul ke permukaan. Mereka mulai bertanya dalam hati, doa siapa yang akan dikabulkan lebih dulu? Siapa di antara mereka yang akan mendapatkan pertolongan? Rasa persaingan spiritual yang halus mulai menyelimuti mereka. Akhirnya, mereka sepakat untuk berpisah. Bukan karena marah, bukan karena benci, tetapi karena sebuah dorongan batin untuk membuktikan sesuatu yang sering kali kita sembunyikan dalam diri, keinginan untuk merasa lebih diperhatikan oleh Tuhan. Mereka pun memilih untuk tinggal di sisi pulau yang berbeda, cukup jauh untuk tidak saling melihat satu sama lain, namun cukup dekat untuk sama-sama berharap dan berdoa. Doa pertama yang mereka panjatkan adalah doa yang sama, doa paling dasar dari manusia yang sedang terdesak oleh kebutuhan, makanan. Keesokan harinya, lelaki pertama terbangun dengan perasaan aneh. Saat matanya terbuka,
ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di dekat tempat ia tinggal, tumbuh sebuah pohon dengan buah-buahan segar. Warnanya cerah menggoda, rasanya manis saat ia mencicipinya. Dan jumlahnya sangat berlimpah. Ia terdiam untuk waktu yang lama. Ada campuran rasa terkejut, tak percaya, dan syukur yang meluap di hatinya. Doaku dikabulkan, gumamnya pelan. Ia makan dengan lahap, merasakan energi kembali mengalir ke tubuhnya. Rasa lapar yang menyiksa akhirnya terbayar lunas. Namun di sisi pulau yang lain, lelaki kedua terbangun dan melihat pemandangan yang sama persis seperti kemarin. Tanah kosong panas yang membakar kulit. Tidak ada apa-apa, perutnya masih perih karena lapar. Tubuhnya semakin lemah, namun ia tetap menengadahkan wajahnya ke langit. Ia tetap berdoa, bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan sebuah ketundukan dan kepasrahan yang tulus. Hari demi hari pun berlalu. Lelaki pertama semakin yakin akan satu hal. Dirinya lah yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ia merasa menjadi orang yang lebih istimewa, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih pantas untuk menerima keajaiban. Sedangkan lelaki kedua, ia tetap hidup dalam keterbatasan yang sama. Ia tidak membandingkan nasibnya, ia tidak menuntut apa-apa. Ia hanya terus bertahan dengan apa yang ada. Seminggu kemudian, rasa kesepian mulai menyergap lelaki pertama. Ia memang memiliki makanan yang cukup. Ia bahkan sudah membangun tempat berteduh yang layak, namun ia tidak memiliki teman untuk berbagi cerita. Kesunyian ternyata terasa lebih menyakitkan ketika kebutuhan fisik sudah terpenuhi. Maka ia kembali berdoa. Kali ini ia memohon seorang istri, seseorang untuk menemani hari-harinya yang sepi di pulau itu. Keesokan harinya, sebuah kapal kecil terlihat karam tidak jauh dari pulau, dan dari kapal itu hanya ada satu orang yang selamat. Seorang wanita. Ajaibnya, ia terdampar tepat di sisi pulau tempat lelaki pertama tinggal. Tangis kesedihan wanita itu berubah menjadi harapan baru, dan kesepian yang dirasakan lelaki pertama berubah menjadi kebahagiaan. Keyakinan lelaki pertama semakin menguat. Dirinya memang istimewa. Sementara itu, di sisi lain pulau, lelaki kedua tetap sendiri. Tidak ada kapal yang karam di dekatnya. Tidak ada manusia lain yang datang. Tidak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, doanya tidak pernah berhenti mengalir. Hari-hari berikutnya, lelaki pertama menjadi semakin berani dalam meminta. Ia berdoa agar hidupnya lebih nyaman. Ia meminta rumah yang lebih baik, pakaian yang layak, dan makanan yang lebih berlimpah dan beragam. Dan luar biasanya, keesokan harinya, semua itu hadir di hadapannya. Seolah-olah dunia menuruti setiap permintaannya. Ia hidup dalam kelimpahan di tengah sebuah pulau yang tadinya gersang. Sedangkan lelaki kedua, ia tetap hidup sederhana. Ia tidak memiliki apa-apa selain dirinya sendiri dan doanya. Namun justru disitulah letak kekuatannya yang sejati. Ia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Setiap kali ia berdoa untuk orang lain. Ia berdoa agar temannya di seberang pulau selamat, agar temannya diberkahi, agar temannya tidak pernah kekurangan apapun, tanpa pernah sekalipun meminta balasan untuk dirinya. Hingga suatu hari, lelaki pertama merasa sudah cukup dengan semua ini. Ia ingin pergi dari pulau itu. Ia ingin kembali ke peradaban. Maka ia berdoa untuk yang terakhir kalinya meminta sebuah kapal. Dan seperti sebelumnya, doanya kembali dikabulkan. Sebuah kapal tertambat dengan sempurna di pantai tempat ia tinggal. Tanpa ada badai, tanpa ada kerusakan sedikit pun, ia dan istrinya pun bersiap untuk berangkat. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam hatinya.
Tidak ada keraguan yang memutuskan untuk meninggalkan lelaki kedua di pulau itu. Dalam pikirannya, lelaki kedua tidak pantas menerima keajaiban yang sama. Doanya tidak pernah terkabul, pikirnya dengan sombong. Maka ia tidak layak mendapatkan apa-apa. Namun, tepat ketika kapal itu bersiap untuk berlayar, sebuah suara menggema dari langit. Suara yang lembut, namun penuh wibawa. "Hai manusia, mengapa engkau meninggalkan rekanmu?" Lelaki pertama terkejut, namun ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Semua ini adalah hasil dari doaku." Doanya tidak pernah terkabul. Suara itu kembali terdengar, lebih tegas dari sebelumnya. "Kau salah. Rekanmu hanya memiliki satu doa, dan doa itu selalu dikabulkan." Lelaki pertama terdiam. Tubuhnya mulai gemetar. Ia bertanya, "Doa apa itu?" Suara itu menjawab, "Dia berdoa agar semua doamu dikabulkan." Saat itu juga kesombongan yang telah ia bangun runtuh seketika. Ada doa yang tidak pernah terlihat. Ada pengorbanan yang tidak pernah dipamerkan. Ada sebuah cinta tulus yang tidak pernah menuntut balasan. Dan seringkali justru itulah doa yang paling kuat. Kisah ini bukan tentang pulau, bukan tentang kapal karam. Ini tentang kita, tentang betapa sering kita merasa lebih hebat, lebih pantas, dan lebih layak menerima berkat. Padahal mungkin saja di balik setiap keberhasilan kita, ada doa orang tua yang terjaga di tengah malam. Ada kesabaran seorang pasangan yang menemani dalam diam. Ada dukungan tulus seorang teman yang tidak pernah kita sadari. Kesombongan macam apakah yang membuat kita begitu mudah melupakan mereka? Tidak semua yang diam itu lemah. Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak berjasa. Seringkali, yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah mereka yang tidak pernah kita perhitungkan. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua untuk tetap rendah hati. Karena bisa jadi, apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari doa tulus seseorang yang bahkan tidak pernah kita dengar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.